Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fatmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas PGRI Madiun tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan UKIN atau uji kinerja bersama siswa-siswa saya di SDN Kedung Dalem 2 pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Fahri dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Oke, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum Bu Reni menuju ke step-step berikutnya, Bu Reni akan mengecek kehadiran kalian semua. Ya, apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Ada. Siapa yang tidak hadir? Adrian. Bu Adrian. Apakah ada yang tahu Adrian kenapa? Sakit. Adrian sakit. Baik. Semoga Adrian, kita doakan ya bersama-sama, semoga Adrian lekas sehat, lekas sembuh ya. Oke, berarti murid Bu Guru 19 anak masuk kecuali Adrian 1 ya. Anak, pada kesempatan kali ini Bu Reni ingin mengajak anak-anak untuk membaca bacaan yang ada di halaman 28 di buku paket kalian. Coba kalian lihat. Nah, sudah terbuka semua? Sudah. Kenapa Bu Guru memberikan halaman 28? Karena pada hari ini kita akan belajar mengidentifikasi sikap dari tokoh yang ada dalam bacaan. Ya, kemudian yang kedua kita akan menyesuaikan apakah sikap tersebut sesuai dengan makna sila Pancasila yang pertama. Dan yang ketiga, kita akan belajar menentukan luas dan keliling dari persegi. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sekarang pada buku bacaan kalian, buku paket kalian di halaman 28, yuk kita baca, silakan yang Bu Reni tunjuk membaca suaranya yang lantang.
dan teman yang lainnya silakan menyimak. Ya, Alvin. Coba dibaca Alvin. Inggil, berkulit hitam, manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Stop ya, Alvin, terima kasih. Untuk berikutnya, Hafita, silakan dilanjutkan. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingat si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu. Benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan kepala. Sampai waktu berakhir, Ida masa menyantai. Sekali saja dianggap korupsi. Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak Iya. Teman-teman kalian, perwakilan dari tiap-tiap kelompok sudah membaca, ya. Nah, sekarang Bu Guru bertanya, sebelum ke sifat, tokoh yang ada dalam cerita tersebut itu siapa saja, Nak? Ida dan Gugut. Ida dan Gugut. Kemudian Bu Guru tanya, bagaimana dengan sifat Ida dan Gugut? Apakah sifat Ida dan Gugut itu sama? Tidak. Tidak. Apa bedanya sifat Ida dan Gugut? Ida jujur, Gugut sering Si Ida itu jujur, anak yang jujur, ya. Kemudian kalau Gugut itu anak yang suka korupsi, suka menyontek, ya. Nah, kalian akan Bu Reni bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Satu kelompok ini ada 4 anak, ya. Nah, ini kemudian Bu Reni akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik.
anggota kelompoknya ya. Diskusikan dengan teman kelompok kalian bagaimanakah pendapat kalian tentang sikap Ida dan sikap Ri. Sudah selesai. Perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, Bu Reni beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Tidak patut dicontoh. Sikap pemanus dan suka kamu jelek. Bu, apakah ini sudah benar? Baik, lihat dulu. Ya. Benar, ini hanya ini. Sampai di sini. Sekarang Bu Guru ingin mengajak kalian sedikit bermain di sini tentang apa yang sudah kalian baca tadi di buku kalian. Nah, di sini nih ada sikap dari Ida dan sikap dari Gugut. Ya. Nah, coba sekarang perwakilan mungkin Fahri sama Alif. Nah, ini. Yuk, Fahri sama Alif. Coba dipakai. Nah, ya, ini adalah di sini sudah ada sikap Ida dan sikap Gugut. Sebentar lagi Bu Reni akan bagikan kertas kecil untuk kalian dan silakan jika kertas itu sesuai dengan sikap Ida, maka tempelkan pada Ida. Ya. Nah, sebentar, Bu Reni ambilkan kertasnya. Ya. Bu Guru akan membagikan kertas kecil-kecil ini bertuliskan sikap dari Ida dan Gugut. Nah,
Nanti berdasarkan apa yang sudah kalian baca, silakan tempelkan di manakah ini seharusnya berada, di sikap Ida atau di sikap Gugut. Oke, Bu Reni akan bagikan. Ya, ini Bu Guru akan bagikan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, baik. Kertas ini nanti ditempelkan di kertas yang sudah dibawa oleh temanmu. Ya. Nah, di belakangnya ini sudah ada kertas lemnya, jadi tinggal dibuka lalu ditempelkan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sudah paham? Sudah. Ya, terima kasih, boleh dibagikan. Oke, anak-anak, di sini Bu Reni sudah mengacak dari sikap-sikap Ida dan Gugut. Silakan satu anak mengambil satu, dimulai dari kelompok 1 dulu. Yuk. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Yuk, sudah ya, sudah menerima kertas, silakan kertas lemnya dibuka dulu yang di belakang itu, di belakang kertasnya itu. Kemudian itu nanti ditempelkan di sikapnya siapa, sesuai dengan sikapnya siapa. Kalau di sikapnya Gugut berarti tempelkan di kertas buffalo yang berwarna kuning yang dibawa oleh Gugut, temanmu ini. Dan jika sikap yang kamu pilih tadi sesuai dengan sikapnya Ida, maka silakan ditempelkan di buffalo yang warna biru yang dibawa oleh temanmu yang bernama Ida. Baik, sudah? Siap? Siap. Sudah dibuka semua? Siap. Silakan ditempelkan yuk. Sudah menempel semua ya. Oke. Silakan Ida. Dibaca Ida, ada sikap apa saja yang ditempel oleh temanmu? Disiplin, jujur, tenang, hemat, baik hati, bijaksana, tidak sombong. Apakah itu sikapnya Ida? Ya. Iya atau ya? Ya. Ya. Iya atau ya? Ya. Harus yakin. Iya Bu, itu sikapnya Ida ya. Berarti sikapnya Ida adalah sikap yang untuk dicontoh. Oke. Sekarang dari Gugut, silakan dibacakan Gugut. Tidak disiplin, semaunya sendiri, suka berbohong, licik, suka berkelit, korupsi, malas. Malas. Sesuai ya dengan sikap Gugut yang dibacaan tadi? Sesuai. Apakah sikap Gugut patut dicontoh? Iya. Oke, terima kasih Ida dan Gugut. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Kalian akan Bu Reni bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Satu kelompok ini ada 4 anak ya. Nah ini kemudian Bu Reni akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nama anggota kelompoknya ya.
Diskusikan dengan teman kelompok kalian bagaimanakah pendapat kalian tentang sikap Ida dan sikap Ri. Sudah selesai. Perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke? Bu Reni beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Nah, anak-anak, apakah tugas diskusi kalian sudah selesai? Jadi, sekarang kalau sudah berdiskusi, berikutnya adalah presentasi. Silakan hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan. Satu kelompok silakan bersama-sama dengan teman kelompoknya maju ke depan. Siapa yang membacakan suaranya agak lantang ya. Terus wajahnya jangan ditutupi kertas, ya. Bu Reni mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Hafita. Saya Ica. Saya Putra. Saya Adi. Pendapat kami tentang sikap Ida adalah sikap Ida baik, jujur, pintar, dan tidak patut dicontoh. Pendapat kami tentang sikap Bubut adalah sikap Bubut suka menyontek dan pintar korupsi, tidak patut dicontoh. Ya. Tepuk tangan anak-anak untuk pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah dari kelompok 2 sampai 5 ada yang menanyakan? Oh iya, kenapa Anissa? Kenapa kok sikap Ida tidak patut dicontoh? Sikap Ida menurut kelompok 1 di sini adalah sikap Ida itu baik, jujur, pintar, dan Ida patut dicontoh. Bukan tidak patut dicontoh, tapi Ida patut untuk dicontoh. Ya, jadi teman-temannya, anak-anak, 5 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah semua maju ke depan kelas. Sekarang Bu Guru bertanya, apakah dari jawaban teman-teman kalian tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, kita. apa itu korupsi? Nah, pertanyaan yang bagus. Apa itu korupsi? Apakah ada yang tahu korupsi itu apa? Tidak. Tidak. Korupsi itu adalah sikap mengambil hak orang lain, ya, mengambil yang bukan hak kita, itu adalah dinamakan korupsi. Dan korupsi itu tidak patut untuk dicontoh. Apakah ada yang mau korupsi? Tidak. Jangan sampai untuk mau korupsi, karena kalau kita korupsi berarti kita memakan apa yang bukan hak kita, ya, apa yang bukan milik kita. Nah, itu jangan sampai dicontoh.
Oke, biar kalian tidak jenuh, tidak lesu, ya. Berani ajak kalian untuk tepuk semangat. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Oke, ayo kita semuanya tepuk semangat bersama-sama ya. Nah, ayo 1, 2, 3, tepuk semangat. Belajar lagi mengaitkan. Apa yang harus dikaitkan? Sikap dari tokoh cerita tadi dengan makna sila pertama Pancasila. Kita lihat. Video dari Bu Eni, silakan disimak anak-anak. Nanti kalian akan belajar tentang yaitu bunyi sila pertama, kedua, ketiga, 4, 5, kemudian lambang-lambangnya, dan kemudian yang akan kalian pelajari yaitu tentang makna sila pertama Pancasila, sila pertama Pancasila. Nah, baiklah, kakak akan terangkan sedikit dulu, yaitu sila pertama Pancasila itu berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya adalah bintang. Ini bintang ini yang tengah-tengah ini adalah sila pertamanya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua berbunyi kemanusiaan, adalah rantai. Ini dia, ini rantai emas. Nah, rantai ini sila yang kedua, yang tadi pertama. Kemudian sila yang ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, simbolnya adalah pohon beringin. Ini dia nomor 3, pohon beringin. Kemudian nomor 4 bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Ini kepala banteng ini. Ini adalah nomor 4. Nah, kemudian yang kelima bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah yang terakhir, yaitu simbolnya adalah padi dan kapas. Ini padi dan kapas, ini yang kelima. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kalian tulis. Ini ada tugas, kalian tulis tadi yang kakak jelaskan. Jadi kalian tulis di sini sila pertama tadi. Nah, anak-anak, barusan kalian sudah menyaksikan video yang berputar, ya, yaitu video tentang makna sila pertama Pancasila. Jadi, apa saja anak-anak makna sila pertama Pancasila? Apa sih sila pertama itu berbunyi apa sih tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Bintang. Nah, kalau lambangnya bintang, kita mengumpamakan bintang itu adalah cahaya, ya, cahaya rohani.
kenapa kok belakangnya gelap? Ayo, pada lambang bintang di belakangnya itu kok warnanya gelap? Kenapa kok lambang kok warnanya gelap, anak-anak? Nah, ayo, guru tanya. Kenapa di lambang sila pertama Pancasila bintang, belakangnya bintang itu dasarnya kenapa warna hitam, anak-anak? Ada yang tahu? Karena warna hitam di situ menggambarkan warna alam, aslinya alam, gelap, ya. Seperti warna latar belakangnya itu warnanya hitam menggambarkan warna tersebut adalah warna dari Tuhan, warna dari Allah, ya, bukan hanya sekedar karangan dari manusia. Sila pertama. Bu, dampak itu apa maksudnya? Apa, nak? Dampak. Dampak nomor berapa? 3B. Oh, apa akibatnya? Dampak itu sama dengan akibatnya. Apa nanti akibatnya bagi Gugun? Kalau Ida memberikan contohkan. Kok? Apa? Gugun orang-orang semakin pintar. Nah, tadi kalian sudah belajar dari sikap, ya, dari sikap si tokoh, kemudian menyesuaikan antara sikap tokoh dengan makna sila ketiga, dan sekarang kita akan belajar dengan jujur menghitung keliling dan luas persegi. Nah, Bu Reni di sini sudah membuatkan kotak persegi. Nah, di lantai di UPIN kita sudah Bu Reni tempel isolasi berwarna. Ada warna apa saja ini, anak-anak? Merah, biru, dan pink. Dari macam-macam warna ini ukurannya berbeda-beda. Nah, sekarang Bu Reni jelaskan bagaimana cara kita untuk menghitung keliling. Nah, menghitung keliling itu adalah kita menghitung bagian luarnya atau bagian yang ada pada garis. Ini seperti Bu Reni contohkan di garis yang merah. Ya, untuk menghitung kelilingnya. Nah, nih. Itu adalah cara menghitung keliling. Nah, coba sekarang anak-anak keluar dari bangku kalian, silakan menuju tengah. Menghitung keliling terlebih dahulu. Siapa yang akan menghitung keliling pink? Oke, kelompok 1, silakan hitung keliling pink. Ayo keliling pink, Putra. Ayo, bagian luar kan tadi keliling itu, yuk. 1. Ayo 1. Loh, kamu berdiri 1 sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 1, 2, 23, 20. Berapa, anak? 24. Berarti keliling untuk bangun persegi yang berwarna pink adalah 24. Kelompok siapa yang akan menghitung keliling biru? Safil. Silakan Safil dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. oke, 16. Berarti keliling dari persegi yang berwarna biru adalah 16. Berikutnya siapa yang ingin ke kelompok merah? Eva ke persegi warna merah? Oke, silakan cari. Dihitung cari. Suaranya yang besar keras. 1, 2, 3,
Apakah yang dihitung Cherry sudah benar? Kenapa kok Cherry salah menghitung? Ada yang bisa menjelaskan kenapa Cherry salah menghitung? Silakan ajukan jarinya. Yo, kenapa kok Cherry? Yo, kenapa Vita kok menurut Vita Cherry salah? Oke, silakan dikatakan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada berapa untuk keliling yang merah? 8. Tadi Cherry menghitung ada berapa Nana? 12. Jadi Cherry yang dihitung adalah yang mana Cherry? Bagian bagian luar. Ya. Nah, bagian luarnya ini luar. Nah, yang ini kan tidak dihitung yang kotak ujung-ujungnya ya. Tadi kalian sudah belajar dari awal. Tadi belajar apa dari awal? Sikap. Ya, mengidentifikasi sikap tokoh dalam sebuah cerita. Kemudian kalian juga apa tadi? Menyesuaikan sikap tokoh dengan makna sila. Sila pertama Pancasila, dan tadi baru saja kita sudah selesai mencari dan menghitung keliling dan luas persegi. Nah, dari sini apakah anak-anak hari ini merasa senang, sedih, atau marah? Pembelajaran kita hari ini dengan perasaan senang, jadi materinya akan selalu teringat. Ya, jangan sampai nanti terlupakan. Oke, anak-anak, jangan sampai anak-anak lalai untuk menjaga kesehatan, ya. Kemudian jaga sholat 5 waktunya di rumah. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kita akan kembali lagi besok untuk belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fahri dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran besok. Silakan anak-anak bisa pulang.